Nah, teks persuasi pernah kita bahas di semester pertama. Kalian masih ingat nggak kita membahasnya dalam materi iklan? Bahasa yang digunakan dalam iklan adalah bahasa yang persuasif. Nah, hari ini kita akan memperdalam lagi tentang pengertian, ciri-ciri, tujuan, dan struktur dari teks persuasi. Mari kita awali dengan pengertian teks persuasi. Apakah kalian masih ingat bahasa persuasif itu bahasa yang seperti apa ya? Mari coba kita lihat. Teks persuasi bisa dipahami sebagai teks yang bersifat membujuk secara halus supaya menjadi yakin. Teks persuasi juga bisa dipahami sebagai teks yang berisi ajakan atau larangan. Dan teks persuasi pun bisa dipahami sebagai teks yang berisi saran kepada orang lain. Dari ketiga pengertian ini bisa disimpulkan bahwa teks persuasi adalah teks yang berisi sebuah himbauan, ajakan, ataupun saran agar orang lain mengikuti apa yang diinginkan oleh penulis. Dari pengertian tersebut, kita bisa mengetahui apa saja tujuan dari teks persuasi. Yang pertama, teks persuasi ini bertujuan untuk membujuk, kemudian merayu, dan mempengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu yang diinginkan oleh penulis, sebagaimana dalam simpulan pengertian tadi. Selanjutnya, mari kita analisis ciri-ciri dari teks persuasi. Yang pertama, teks persuasi itu berisi argumen. Apa sih argumen itu? Yaitu pendapat beralasan kuat yang disertai dengan data dan fakta. Kemudian menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo, mari, lakukanlah, atau kata-kata yang berpartikel lah. Misalnya, bukalah, majulah, pukullah. Enggak, maksudnya ajaklah. Yang ketiga, berusaha meyakinkan untuk melakukan atau mempercayai yang ditulis oleh penulis. Ini bagian paling penting. Bahasa persuasif atau teks persuasif haruslah bisa meyakinkan pembaca agar pembaca itu percaya dengan apa yang ditulis oleh penulis. Sehingga apapun yang tertulis di situ, pembaca dengan sukarela melakukannya. Dan yang terakhir, harus menghindari konflik. Mengapa? Karena agar kepercayaan pembaca terhadap penulis itu tidak hilang. Bayangkan saja, misalnya bahasa yang digunakan terlalu persuasif dan provokatif, sehingga orang-orang jadi tidak percaya terhadap penulis. Itulah tadi 4 ciri khusus dari teks persuasi. Kalian bisa menambahkan sendiri kalau memang menurut kalian ada yang perlu ditambahkan ya. Tapi yang jelas keempat ciri khusus inilah yang bisa menandai apa itu teks persuasi. Teks persuasi. Lagi-lagi, semoga kalian masih ingat ya bahwa struktur adalah bagian. Sehingga struktur teks persuasi adalah bagian-bagian dari teks persuasi. Yang pertama adalah pengenalan isu. Isu itu bisa kalian maknai dengan istilah masalah. Sehingga pengenalan isu adalah pengenalan masalah yang menjadi dasar tulisan tersebut. Yang kedua ada rangkaian argumen. Argumen itu pendapat yang disertai dengan alasan kuat, sehingga rangkaian argumen adalah sejumlah pendapat yang terkait dengan isu yang diangkat. Pendapat-pendapat ini tentu saja adalah pendapat dari penulis teks persuasi. Bagian ketiga ada pernyataan ajakan. Disinilah inti dari teks persuasi. Biasanya berisi tentang dorongan-dorongan dari penulis kepada pembaca agar pembaca itu bisa terpengaruhi dan bisa melakukan apa yang diinginkan oleh penulis.
Misalnya, di bagian ini sering ditandai dengan adanya kata-kata ajakan, seperti yang sudah kita bahas dalam ciri-ciri tadi. Kalau kalian masih bingung atau lupa, kalian boleh mengulangi videonya. Dan yang terakhir ada penegasan kembali. Apa yang ditegaskan? Ya, pernyataan-pernyataan sebelumnya. Biasanya ditandai dengan kata demikianlah, atau pada akhirnya, atau kesimpulannya, atau demikian itu, atau oleh karena itu, dan masih banyak lagi variasi penegasan kembali. Kalian bisa memilihnya sesuai apa yang kalian inginkan. Pokoknya di bagian ini, bagaimana caranya pembaca itu bisa diingatkan kembali dengan apa yang ingin kalian ungkapkan dalam teks persuasi tersebut.